Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab, atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi amarana bid-du'a faqala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum fawa'adana bil ijabati faqala وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ والصلاة والسلام على رسول الله الذي وعدنا بالإجابة عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فقال من ضمن دعائه في أسماء الحسنى اقتداء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أرأيت ماذا دعوت فقد دعوت بأسمائه الأعظم إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudariku sekalian, para ibu baik yang di dalam ruang masjid ataupun yang di luar masjid, di sekitaran masjid dan studio, saya ingin mengajak pada seluruhnya tanpa kecuali, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapati sampai dengan pagi hari ini. Syukur itu selalu menambah ketenangan di dalam jiwa. Syukur itu bisa mengentaskan sebagian persoalan hidup yang kita rasakan. Syukur itu bisa menambah kekuatan dari perasaan lemah yang kita rasakan. Dan syukur itu puncaknya bisa mengantarkan ke dalam surga terbaik yang dijanjikan, hingga Allah menyebutkan kemudian dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidupan kita sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan semoga yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam sampai dengan pagi hari ini dihunjamkan hidayah kepada dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berislam sebelum wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar, saya akan cepat masuk kepada pembahasan karena waktu kita cukup singkat, tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam 3 bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Di poin pertama. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik, yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa? Kan? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa. Seperti apa doa itu dikabulkan. Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab, atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Baik ya, tinggal sepakat saja ya. Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pula.
Baik, ayo kita mulai. Bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian. Ya, yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya, ya, sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah, minimal setiap langkahnya akan dicatat meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya. Dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid. Lantai 2 lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan semua berdasarkan niatnya, ya. Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin Ustadz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang istighfar. Itu yang nambah pahala, ya. Kalau yang pasang status, pasang kamera, ya itu saya nggak tahu.